Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Siti Fatimah Magister Sains dan Ibu Edu Tivia Mardetini Sarjana Pendidikan Magister Akuntansi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Aulia F.Dea Ikhtiari selaku moderator dari kelompok 2. Pada video kali ini, kelompok saya akan menjelaskan mengenai obligasi, amortisasi obligasi, dan amortisasi obligasi berseri. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya di kelompok 2. Yang pertama ada Alda Sahara, Nabila Anggun Al-Husna, Della Maurelia, Putri Aprilia, Dini Mariska, Nabila, Deva Oktaviani, Junita Sari, Putri Melisa, dan saya sendiri Aulia F.Dea Ikhtiari. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu obligasi, amortisasi obligasi, dan amortisasi obligasi berseri, langsung saja kita simak penjelasan rekan saya berikut ini. Di sini saya sebagai materi pertama akan menjelaskan tentang pengertian surat utang. Surat utang ini bisa disebut juga dengan obligasi. Pengertiannya itu adalah surat utang jangka panjang menengah panjang yang dapat dipindah tangankan berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli. Jadi, surat utang ini pun merupakan salah satu efek yang tercatat di bursa di samping efek lain seperti saham, suku, efek beragun aset maupun dana investasi real estate. Obligasi pun juga dapat dikelompokkan sebagai efek bersifat utang di samping suku. Obligasi pun juga dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Dan obligasi ini pun juga dapat diterbitkan melalui koperasi maupun negara. Keuntungan dan kerugian mengeluarkan obligasi. Jadi, keuntungan mengeluarkan obligasi yang pertama yaitu pemegang obligasi tidak dapat mengatur jalannya perusahaan. Yang kedua, biaya bunga yang dikeluarkan relatif lebih kecil dari bunga saham. Yang ketiga, EPS atau earning per share lebih tinggi dibandingkan apabila perusahaan mengeluarkan saham. Yang keempat, biaya bunga dapat digunakan untuk mengurangi laba sebelum pajak. Selanjutnya yaitu kerugian mengeluarkan obligasi. Yang pertama, biaya bunga akan menjadi beban tetap bagi perusahaan per tahunnya. Yang kedua, obligasi akan memiliki hak untuk melikuidasi perusahaan. Yang pertama, berdasarkan waktu jatuh tempo dibagi menjadi dua, yaitu obligasi biasa dan obligasi berseri. Obligasi biasa adalah obligasi yang jatuh tempo pada saat yang sama, sedangkan obligasi berseri adalah obligasi yang jatuh temponya berurutan dalam periode-periode tertentu. Yang kedua, berdasarkan jaminan dibagi menjadi dua, yaitu obligasi yang dijamin dan obligasi tidak dijamin. Jaminan ini berbentuk aktiva yang dimiliki perusahaan atau hipotek. Obligasi dijamin berarti memberi jaminan kepada investor bila perusahaan tidak dapat membayar utangnya. Investor dapat mengklaim jaminan-jaminan itu. Jaminan dapat diberikan berupa bentuk surat-surat berharga perusahaan lain yang dimiliki. Sedangkan obligasi tidak dijamin adalah obligasi yang penerbitannya tidak dijamin dengan suatu jaminan. Obligasi ini sangat berisiko sehingga apabila perusahaan menerbitkan obligasi jenis ini akan memberikan tingkat bunga yang tinggi dalam rangka untuk menarik minat calon investor. Yang ketiga, berdasarkan bentuk dibagi menjadi dua, yaitu obligasi atas nama dan obligasi kupon. Obligasi atas nama adalah obligasi yang hanya dapat diambil bunganya oleh orang yang namanya terdaftar, sehingga kalau dijual harus dilaporkan ke perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu. Sedangkan obligasi kupon adalah obligasi yang bebas, tidak atas nama. Setiap lembar obligasi disertai dengan kupon-kupon sebanyak tanggal pembayaran bunga. Kupon-kupon itu digunakan untuk mengambil bunga. Karena tidak atas nama, maka penjualan obligasi ini tidak perlu diberitahukan kepada perusahaan yang mengeluarkan. Yang keempat, berdasarkan hak penukaran dibagi menjadi dua, yaitu obligasi yang dapat ditukar dengan saham dan obligasi opsi beli. Obligasi yang dapat ditukar dengan saham disebut
obligasi yang dapat ditukarkan. Pertukaran ini tergantung pada keinginan pemegang obligasi. Apabila obligasi dapat ditukarkan dengan saham, maka investor dapat mengubah pemiliknya menjadi pemegang saham. Oleh karena itu, obligasi seperti ini banyak menarik perhatian investor. Sedangkan obligasi opsi beli adalah suatu obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi, yang dapat dilunasi lebih awal oleh penerbit obligasi sebelum masa jatuh tempo. Atau dengan kata lain, salah satu jenis obligasi yang bisa ditebus kembali oleh penerbit obligasi sebelum jatuh tempo dengan harga tertentu. Namun, obligasi jenis ini tidak dapat ditukar atau dibeli kembali sesuka hati. Selanjutnya mengenai metode pencatatan utang obligasi. Ada dua metode pencatatan dalam utang obligasi, yaitu 1. Utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal obligasi yang terjual. 2. Utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal obligasi yang diotorisasikan atau diterbitkan. Pada nilai nominal obligasi yang terjual, neraca hanya menginformasikan besarnya obligasi pada suatu saat tertentu saja. Lalu, pada nilai nominal obligasi yang diotorisasikan atau diterbitkan, neraca mampu menginformasikan tentang besarnya nilai nominal obligasi yang diterbitkan, besarnya nilai nominal obligasi yang belum terjual, dan besarnya utang obligasi pada saat itu. Utang obligasi harus dicatat sebesar nilai nominal dari obligasi itu sendiri. Aturan penempatan obligasi perusahaan yaitu tunai, ditukar dengan aktiva tetap atau surat berharga lain, dan penempatan pada obligasi sesuai pemesanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pencatatan pengeluaran obligasi. Pengeluaran obligasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama yang dicatat hanya obligasi yang terjual, dan yang kedua obligasi yang terjual ataupun belum terjual tercatat. Nah, dapat teman-teman lihat pada contoh transaksi beserta jurnal yang ada pada dua cara pencatatan pengeluaran obligasi. Apabila kita amati, bisa kita lihat bahwa perbedaan kedua cara tersebut terletak pada cara penjurnalannya, di mana pada transaksi tanggal 1 Januari, yaitu merencanakan pengeluaran obligasi 10% sebesar 100 juta rupiah. Nah, cara yang pertama tidak ada jurnal, sedangkan cara kedua ada jurnalnya. Mengapa demikian? Karena pada cara pertama hanya mencatat obligasi yang terjual, sedangkan pada transaksi tanggal 1 Januari itu belum pasti terjual atau hanya baru merencanakan. Nah, pada cara yang kedua ada jurnalnya, karena memang pada cara yang kedua ini obligasi yang belum terjual tetap dicatat pada jurnal. Lalu, perbedaan yang lainnya yaitu terletak pada akunnya. Pada cara yang pertama, obligasi yang dijual dicatat pada akun utang obligasi, sedangkan cara yang kedua dicatat pada akun obligasi yang belum terjual. Selanjutnya, kita akan membahas cara menjurnal transaksi pada kedua cara ini. Pada transaksi tanggal 1 Januari, cara pertama tidak ada jurnal karena belum pasti terjual atau masih direncanakan. Pada cara kedua, obligasi yang terjual didebit dan otorisasi utang obligasi dikredit sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi pada 1 April 2013, obligasi nominal sebesar 70 juta dijual dengan kurs 105. Nah, penjurnalannya yaitu kas 73.500 didapat dari perkalian 70 juta dikali dengan kurs 105 di debit. Lalu, obligasi yang belum terjual atau utang sebesar nominal 70 juta. Dan ada agio obligasi. Mengapa termasuk ke dalam akun agio obligasi? Dikarenakan hasil yang diterima atau kas itu lebih besar dibandingkan nominal obligasi. Jadi, kita selisihkan antara 73.500 dengan 70 juta. Lalu, didapat agio obligasi sebesar 3.500.000. Transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 18 Juli 2013, obligasi nominal 10 juta rupiah dijual dengan kurs 99%. Sama halnya dengan cara menjurnal pada transaksi tanggal 1 April, yaitu kas 9.900.000 didapat dari hasil perkalian 10 juta dikali dengan 99. Obligasi yang belum terjual atau hutang obligasi sebesar nominalnya yaitu 10 juta rupiah. Dan pada akun dis agio obligasi, mengapa pada akun dis agio obligasi? Karena hasil bersih atau kas yang didapat lebih kecil dibandingkan nominal obligasinya.
karena kasnya 9.900.000 sedangkan nominal obligasinya 10 juta. Artinya kas lebih kecil dibandingkan nominal obligasi. Maka selisih antara kas dengan nominal obligasi dicatat pada akun Miss Agio obligasi pada kredit yaitu Rp100.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai amortisasi agio. Pengertian dari amortisasi agio merupakan pengalokasian obligasi dengan selisih lebih antara hasil bersih pada penempatan obligasi dengan nilai nominalnya. Amortisasi agio terjadi pada saat nilai suku bunga pasar lebih kecil daripada nilai suku bunga kontrak. Metode pencatatan amortisasi agio ada dua. Yang pertama metode garis lurus dan yang kedua bunga efektif. Adapun studi kasus dari amortisasi agio yaitu pada tanggal 1 Januari 2021, obligasi diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun sebesar 100.000 dengan tingkat suku bunga pasar 11% dan tingkat suku bunga kontrak 12%, serta obligasi yang dijual pada harga 103.769 dibayar per 6 bulan sekali. Maka jurnal pada tanggal 1 Januari 2021 dicatat sebagai berikut. Kas 103.769 di debit, pada hutang 100.000 di kredit, dan agio 3.769 di kredit. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2021, 6 bulan setelah kontrak dicatat sebagai berikut. Beban bunga 5.623,1 debit, agio 376,9 debit, dan kas 6.000 di kredit. Rumus perhitungan beban bunga ialah biaya bunga dikurangi amortisasi agio. Rumus dari biaya bunga itu tersendiri nilai nominal dikali suku bunga kontrak dikali masa bunga. Kemudian rumus dari amortisasi agio ialah jumlah agio dibagi jangka waktu pembayaran bunga. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai disagio obligasi. Disagio atau diskon obligasi adalah selisih kurang antara hasil bersih penempatan obligasi dengan nilai nominalnya. Ketika bunga pasar lebih besar dari bunga kontrak, maka obligasi dijual pada disagio. Adapun metode amortisasi premium atau diskon obligasi terbagi menjadi dua. Yang pertama metode garis lurus dan kedua metode bunga efektif rata-rata. Adapun contohnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2021, perusahaan menerbitkan obligasi 100.000 dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga 12% dan dijual dengan harga 9.406. Tingkat suku bunga pasar adalah 13%. Adapun penyelesaiannya yaitu pada tanggal 1 Januari jurnal dipakai sebagai berikut. Jurnal dicatat sebagai berikut. Kas 96.406, disagio obligasi 3.594 pada hutang obligasi 100.000. Dalam kurung mengeluarkan obligasi 100.000 pada diskon. Pada tanggal 30 Juni dibayar bunga 6 bulan dan diskon atas obligasi diamortisasikan atau disusutkan. Pada tanggal 30 Juni beban bunga 6.359,4 pada disagio obligasi 359,4, kas atau utang bunga 6.000. Dalam kurung pembayaran bunga dan amortisasi 1/10 dari diskon. Adapun perhitungan beban bunga atau kondisi disagio. Yang pertama yaitu rumus bunga sama dengan nilai nominal dikali suku bunga kontrak dikali masa bunga. Itu bunga sama dengan dalam kurung 100.000 dikali 12% dikali 6/12 karena dibayar per 6 bulan. Jadi bunga sama dengan 12.000 dikali 6/12 sama dengan 6.000. Amortisasi disagio. Rumus amortisasi disagio sama dengan jumlah disagio atau agio dibagi jangka waktu pembayaran bunga. Jadi, amortisasi disagio sama dengan 3.594 dibagi 10. Karena bunga dibayar 2 kali setahun. Jangka waktu 5 tahun berarti 10 kali pembayaran bunga. 10 kali pembayaran bunga.
maka hasilnya 359,4 beban. Dan rumus terakhir yaitu bunga sama dengan biaya bunga ditambah amortisasi. Jadi bunga sama dengan 6.000 ditambah 359,4, hasilnya yaitu 6.359,4. Selanjutnya ada pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Obligasi bisa ditarik untuk dibayar kembali sebelum saat jatuh temponya. Selisih antara jumlah pelunasan dengan jumlah nilai buku obligasi dicatat sebagai laba atau rugi. Mengapa demikian? Karena penarikan obligasi itu sendiri. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan nilai buku obligasi? Jadi, nilai buku obligasi adalah nilai nominal yang ditambah dengan agio yang belum diamortisasi atau dikurangi, dengan disagio yang belum diamortisasi juga. Apabila terdapat biaya penjualan obligasi, maka biaya penjualan yang belum diamortisasi atau dikurangi juga dikurangkan pada nilai nominal obligasi. Laba atau rugi yang timbul dari pelunasan obligasi dimasukkan dalam elemen-elemen luar biasa atau yang biasa disebut dengan extraordinary item. Nah, perlu kita ketahui bahwa obligasi yang ditarik dari peredaran dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu obligasi yang tertarik dan tidak akan dijual kembali. Dalam keadaan seperti ini, rekening utang obligasi didebit sebesar jumlah nominal obligasi yang ditarik. Yang kedua, obligasi yang nantinya akan dijual kembali, yang dimana dalam keadaan seperti pada waktu penarikan obligasi yang didebit adalah rekening treasury bonds. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, di bawah ini diberikan contoh penarikan obligasi sebelum saat jatuh tempo. Obligasi PT WGAH pada tanggal 1 Juli 2021 ditarik sebesar 200.000 dengan kurs 102. Jurnal yang dibuat untuk mencatat penarikan obligasi pada tahun 2021 sebagai berikut. Transaksi 1 Juli 2021, amortisasi agionya 6 bulan. 6 bulan dapat dari mana? Dari Januari sampai 1 Juli. Maka perhitungannya 6 kali 500. Dan mungkin kalian bertanya 500 dari mana? Yang sebelumnya sudah diketahui bahwa 29.000 dibagi 58 bulan dikali 200.000 per 1.200.000. Dari sini 1 jutanya nominal obligasi didapat 600. Maka jumlah agio obligasi pada biaya bunga obligasi 600. Nah, pembayaran bunga karena kan bunga dibayarnya 1 Mei dan 1 November. Berarti dari 1 Mei sampai 1 Juli berapa bulan? 2 bulan. Maka perhitungannya 2/12 dikali 10%. Bunga obligasi dikali 200.000, 200.000-nya ini didapat 3.333,33. Jurnalnya biaya bunga obligasi pada kas. Selanjutnya, perhitungan laba rugi nominal obligasinya 200.000, agio 5.800. Dari mana nih? 200.000 dibagi total semuanya obligasi. Nominalnya 1 juta, lalu agionya 1 juta berapa? 29.000 agionya. Amortisasi agio tahun 2019 yaitu 6. 6-nya ini dari 1 Juli 2021 sampai 31 Desember 2021, yaitu 6 bulan. Dikali 500. 500 ini dari 29.000 dibagi 58 bulan, dikali 200.000 dibagi 1.600.000. Lalu pada 2020, 12 bulan dikali 500 dikali 200.000 per 1.200.000. Pada tahun 2021, 6 bulan dikali 500 dikali 200 per 1.600.000. Nah, ini ditotalkan ke bawah. 2.400, 5.800 dikurangi 2.400, jadi dikurangi 2.400, jadi 3.400 ditambah 200.000 ditambah 3.400. Maka nilai buku obligasinya 203.400. Jumlah pelunasannya 204.000. Dari nominal yang ditarik 200.000 lalu kursnya 102 atau dikali per 100. Didapat ini
maka ruginya 600, utang obligasinya 200.000, rugi penarikan obligasi 600, agio obligasi 3.400 pada kas 204.000. Sesudah penarikan obligasi ini, pembayaran bunga setiap tanggal 1 November dan 1 Mei adalah jumlah dari 800.000, yaitu obligasi yang masih beredar. Amortisasi obligasi untuk tahun 2021 dan seterusnya tidak lagi sebesar 500 per bulan, tetapi 400, yaitu karena 500 dikurangi 100. Baiklah, di sini saya Alia Sarah akan menjelaskan materi tentang obligasi berseri. Dalam pengertiannya, obligasi adalah obligasi yang jatuh temponya berurutan dalam periode tertentu. Obligasi berseri pelunasannya dilakukan dalam satu seri. Obligasi berseri pada saat obligasi jatuh temponya tidak sama, tetapi unit jumlah tertentu mungkin obligasi dalam jumlah yang sama, tapi mungkin juga tidak sama. Selanjutnya, karakteristik obligasi berseri. Yang pertama, penjualan obligasi berseri dilakukan dengan menjual seri dalam terpisah atau sepaket. Yang kedua, dijual secara terpisah atau sepaket diselenggarakan dalam rekening premium. Yang ketiga, amortisasi premium dapat dilakukan secara seri atau secara keseluruhan. Yang keempat, amortisasi premium digunakan untuk metode garis lurus.